Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat dan rahmat hidayahnya kita masih diberi kesehatan, keselamatan, dan umur yang panjang. Salawat berikan salam, marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak dia termaksud hambanya yang mendapat syafaat yaumil mahsyar. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Syukriyah selaku dosen pengampu mata kuliah struktur hewan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Widya Asud Sitorus dengan NIM 0704 20 10 02, kelas biologi 1, jurusan biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah struktur hewan. Semoga kelak video ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita. Materi yang akan saya jelaskan kali ini adalah saluran cerna dan organ-organ yang berhubungan dengan saluran pencernaan. Mungkin kita udah nggak asing lagi dengan istilah sistem pencernaan gitu kan. Bahkan mungkin yang terlintas dalam pikiran kita saat sistem pencernaan itu adalah makan. Dan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 168 itu telah menjelaskan dalil yang mengatakan bahwa yang dalilnya itu, wahai manusia, makanlah dari makanan yang baik dan halal yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata bagimu. Jadi sistem pencernaan itu adalah sistem yang sangat penting, yaitu mengelola bahan makanan menjadi zat yang dapat diserap oleh tubuh. Makanan ini dicerna dan dihancurkan menjadi fragmen, kemudian diubah menjadi komponen pembentukannya. Yang contohnya itu karbohidrat menjadi monosakarida, protein diubah menjadi asam amino, lemak menjadi monogliserida, asam lemak, dan gliserol, serta membuang hasil sisa pencernaan atau zat yang tidak diperlukan lagi dalam tubuh. Next, apa aja sih gitu kan aktivitas dalam saluran cerna? Jadi aktivitas dalam saluran cerna itu banyak yang akan kita bahas sebagai berikut. Yang pertama itu ada ingesti, yaitu pengambilan makanan masuk ke dalam saluran cerna. Yang kedua itu ada propulsi, yaitu penalanan, dan peristalsis. Peristalsis itu adalah gerakan kontraksi dan relaksasi otot-otot pada dinding organ. Yang keempat itu ada digesti mekanik, yaitu mengunyah, mencampur, dan mengaduk makanan yang dilakukan oleh gigi. Makanan yang bercampur dengan saliva sebelum ditelan. Lanjut ada digesti kimia, yaitu penguraian makanan atau katabolik secara hidrolisis. Kemudian ada absorpsi, yaitu gerakan nutrien dari saluran cerna ke dalam darah atau limfa. Yang terakhir itu ada defekasi, yaitu eliminasi buangan padat yang tidak dapat dicerna. Jadi organ saluran pencernaan atau traktus alimentarius itu ada mulut, faring, esofagus, lambung, usus kecil, usus besar, dan anus. Tentunya itu ada gigi, lidah, kelenjar ludah, hati, kantung empedu, dan pankreas. Fungsi sistem pencernaan itu adalah untuk mendapatkan molekul-molekul yang diperlukan dari makanan yang kita konsumsi untuk mempertahankan pertumbuhan dan kebutuhan energi di dalam tubuh. Molekul besar seperti protein, lemak, karbohidrat kompleks, dan asam nukleat itu dipecahkan lagi menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dan lebih kecil yang mudah diabsorpsi melalui permukaan saluran cerna. Kebanyakan itu diabsorpsi di usus halus. Selain itu, air, vitamin, dan mineral yang kita konsumsi itu juga ikut diabsorpsi oleh usus halus. Selain itu, lapisan dalam saluran cerna merupakan sawar pelindung antara isi lumen saluran dan lingkungan internal tubuh. Saluran cerna pada umumnya memiliki ciri struktural umum tertentu. Jadi salurannya ini merupakan suatu tabung berongga yang terdiri atas lumen dengan diameter bervariasi dan dikelilingi oleh dinding yang terdiri atas 4 lapisan utama seperti mukosa, submukosa, muskularis, dan serosa. Seperti gambar berikut.
Lapisan mukosa itu terdiri atas epitel pelapis, sebuah lamina propria jaringan ikat yang kaya akan pembuluh darah, pembuluh limfe, limfosit, dan sel otot polos yang terkadang juga mengandung kelenjar dan selapis tipis otot polos yang disebut dengan muscularis mucosae yang memisahkan mukosa dari submukosa. Kadang mukosa juga bisa disebut dengan membran mukosa. Yang kedua itu adalah lapisan submukosa yang terdiri atas jaringan ikat padat dengan banyak pembuluh darah, pembuluh limfe, dan suatu fleksus submukosa saraf otonom. Lapisan ini juga dapat mengandung kelenjar dan jaringan limfoid. Ketiga itu adalah lapisan muskularis tebal yang mengandung sel otot polos yang tersusun sebagai spiral dan terbagi dalam dua lapisan lagi, yaitu fleksus saraf mentericus dan saraf enteric. Yang terakhir itu adalah lapisan serosa, yaitu lapisan tipis jaringan ikat longgar yang kaya akan pembuluh darah, pembuluh limfe, dan jaringan lemak, serta epitel selapis gepeng sebagai epitel pelapis atau mesotel. Organ pencernaan yang akan kita bahas pertama kali itu adalah rongga mulut. Rongga mulut itu dilapisi epitel berlapis gepeng, berlapis tanduk, atau tanpa visa tanduk, bergantung pada daerah lapisannya juga. Lapisan keratin itu melindungi mukosa terhadap kerusakan selama kita mengunyah makanan dan hanya terdapat pada gingiva dan flantum durum. Lamina propria rongga mulut itu memiliki papila yang mirip dengan papila dermis kulit dan menyatu dengan submukosa yang mengandung kelenjar liur kecil yang difus. Di bibir itu juga terdapat otot lurik di daerah peralihan dari epitel mulut yang tidak berlapis tanduk menjadi epitel bertanduk di kulit. Yang kedua itu ada lidah. Secara umum kita tuh udah tahu kalau lidah itu adalah indera pengecap yang bisa merasakan asin, pahit, masam dari makanan yang kita konsumsi. Jadi sebenarnya apa sih itu lidah gitu kan? Jadi lidah itu adalah massa otot rangka yang ditutupi oleh suatu membran mukosa dengan struktur yang bervariasi sesuai daerahnya. Serbut otot lidah itu saling menyilang dalam 3 bidang dan berkelompok membentuk berkas yang dipisahkan oleh jaringan ikat. Permukaan dorsal lidah itu berstruktur irregular yang ditutupi di sebelah anterior oleh sejumlah besar tonjolan kecil yang disebut dengan papila. Ada 4 jenis papila yang terdapat di lidah yang akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama itu ada lapisan foliformis yang berjumlah cukup banyak, berbentuk kerucut memanjang, dan memiliki banyak lapisan tanduk yang membuat permukaannya itu terlihat keabuan atau keputihan. Epitelnya tidak memiliki kuncup kecap dan perannya itu bersifat mekanis dalam menyediakan permukaan kasar yang mempermudah kita dalam mengunyah makanan. Yang kedua itu ada papilla pungiformis yang jumlahnya itu lebih sedikit dibandingkan papilla yang pertama, yaitu papilla piliformis. Papilla pungiformis ini sedikit bertanduk dengan berbentuk jamur dengan inti jaringan ikat dan sebaran kuncup kecapnya itu pada permukaan atasnya. Yang ketiga itu ada papilla foliata. Yang keempat tuh ada papilla palata atau papilla cirsium palata. Itu jumlahnya paling sedikit dan merupakan papilla terbesar di lidah dan kuncup kecapnya itu separuh dari lidah manusia. Setelah kita membahas tentang papila, nggak afdol juga kalau kita nggak bahas kuncup kecap. Jadi sebenarnya apa sih kuncup kecap itu? Jadi kuncup kecap itu adalah struktur ovoid yang masing-masing itu terdiri dari 50-75 sel di dalam epitel berlapis lidah dan dalam mukosa mulut. Sekitar separuh selnya itu merupakan sel gustatorik atau sel kecap yang panjangnya itu berganti dengan rentang waktu 7-10 hari. Jadi kuncup kecap itu juga terdapat di bagian lain rongga mulut seperti flantum mole dan secara kontinu menjadi basah oleh sejumlah besar kelenjar liur yang tersebar di seluruh mukosa mulut. Jadi dasar setiap kuncup kecap itu berada di lamina basal yang disusupi oleh akson sensorik afren yang membentuk sinap di sel-sel gustatoriknya. Terus di ujung afikal sel gustatorik itu mikrofilm menonjol melalui suatu lubang yang disebut dengan pori kecap. Molekul atau zat kecap yang terletak dalam salvia berkontak dengan mikrofili melalui pori tersebut dan berinteraksi dengan reseptor kecap di permukaan sel.
Jadi kunci kecap itu sedikitnya mendeteksi 5 kategori umum sensasi kecap seperti asin, manis, pahit, asam, dan gurih. Kemudian ada organ faring. Faring adalah suatu rongga peralihan antara rongga mulut dan sistem pernapasan dan sistem pencernaan. Jadi ini merupakan daerah komunikasi antara daerah hidung dan daerah laring. Jadi faring itu dilapisi oleh epitel berlapis gepeng tak bertanduk di area yang berlanjut ke esofagus dan dilapisi oleh epitel bertingkat silindris bersila dengan sel goblet di daerah dekat rongga hidung. Faring itu merupakan organ yang mengandung tonsil dan mukosa. Faring juga memiliki banyak kelenjar liur mukosa kecil di dalam lamina proprianya yang terdiri atas jaringan ikat padan. Otot konstriktor dan longitudinal di faring itu berada di luar lapisan ini. Di sini saya menyajikan satu gambar di mana kita bisa melihat letak faring tersebut. Selanjutnya itu ada gigi. Jadi gigi itu adalah jaringan tubuh yang paling keras dibandingkan yang lainnya. Strukturnya itu berlapis-lapis mulai dari email yang keras, dentin atau tulang gigi. Di dalamnya vulva yang berisi pembuluh darah dan pembuluh syaraf dan bagian lain yang memperkokoh gigi. Pada manusia, gigi itu mengalami perubahan atau pergantian. Pada masa anak-anak, gigi itu hanya berjumlah 20 dan pada masa dewasa atau gigi permanen itu berjumlah 32 gigi. Yang 20 dari gigi-gigi permanen ini berasal dari desi 2 atau gigi susu yang akan terlepas. Sisanya adalah gigi molar tetap yang tidak memiliki prekursor desi 2. Jadi setiap gigi ini memiliki mahkota yang menonjol di atas gingival, suatu bagian leher yang menyempit di gusi, dan satu atau lebih akar gigi di bawah gingiva yang menahan gigi pada kantong tulang yang disebut alveoli. Satu untuk masing-masing gigi. Jadi alveoli itu satu untuk setiap gigi. Mahkota gigi atau corona dentis ditutupi oleh email yang sangat keras dan akar gigi ditutupi oleh jaringan mirip tulang yaitu semen dentum. Kedua lapisan penutup ini bertemu di bagian leher gigi. Bagian terbesar gigi terdiri atas materi berkapur lain yaitu dentin yang mengelilingi ruang berisi jaringan ikat lunak yang dikenal sebagai rongga vulva. Jadi rongga vulva itu menyempit di akar sebagai kanal radix yang meluas ke afeks setiap radix. Tempat terdapatnya sebuah lubang formanen afikal yang memungkinkan pembuluh darah, pembuluh limfe, dan saraf keluar masuk ke dalam rongga vulva. Emal gigi adalah komponen tubuh yang paling keras dan terdiri atas 90% mineral dan materi organik lainnya, yang terdiri atas sedikitnya 2 protein unik, amilogenin dan enernelin, tetapi tanpa kolagen. Email dihasilkan oleh sel-sel ektodernal, sedangkan sebagian besar struktur gigi lainnya berasal dari sel-sel mesodernal dan kristan neuralis. Bersama-sama sel tersebut menghasilkan serangkaian struktur di sekitar rongga mulut yang berkembang dan organ email yang masing-masing membentuk satu gigi. Kemudian ada vulva dentis terdiri atas jaringan ikat longgar yang menyerupai mesenkium. Komponen utamanya ialah odontoblast, jumlah besar fibroblast, serabut kolagen halus, dan substansi dasar. Jadi dentin adalah jaringan berkapur yang terdiri atas 70% kalsium hidroksipatit sehingga membuatnya lebih keras daripada tulang. Matriks organik mengandung serabut kolagen tipe 1 dan glikosimonoglikan yang diskresi oleh odontoblast yaitu sel tinggi terpolarisasi yang melapisi permukaan dalam gigi. Berikut merupakan gambar pembentukan gigi. Bila reproduksi dentin dan email telah dimulai, organ email tampak seperti gambar yang telah saya sajikan. Lapisan amioblast terpisah dari epitel email luar.
oleh suatu regio tebal yang menyelip yang mengandung GAA tapi lebih sedikit sel yang tersebar. Selanjutnya itu ada esofagus. Jadi esofagus itu merupakan saluran berotot yang berfungsi meneruskan makanan dari mulut ke lambung. Esofagus ini dilapisi epitel berlapis geveng tanpa lapisan tanduk dengan sel-sel punca yang tersebar di seluruh lapisan basah. Umumnya lapisan-lapisan pada esofagus itu sama aja, sama kayak saluran cerna lainnya. Terus di dalam submukosanya itu terdapat kelompok-kelompok kelenjar kecil vensekresi mukus yang yaitu kelenjar esofagus dengan sekret memudahkan transport makanan dan melindungi mukosa esofagus. Di dalam lamina propria daerah dekat lambung terdapat kelompok kelenjar, yaitu kelenjar kardiak esofagus yang juga mensekresi mukus. Menelan bermula dengan gerakan yang dikendalikan, tetapi diakhiri dengan peristalsis involuntar. Pada sepertiga proksimal esofagus, lapisan muskular hanya terdiri atas otot rangka seperti otot rangka lidah, dan di sepertiga tengah lagi mengandung kombinasi serabut otot rangka dan otot polos. Dan di bagian sepertiga distal esofagus, lapisan muskular hanya terdiri atas sel-sel otot polos. Kemudian hanya bagian esofagus terdistal di dalam rongga peritoneum yang ditutupi lapisan serosa. Sisanya itu ditutupi oleh selapis jaringan ikat longgar adventitia yang menyatu dengan jaringan sekitar. Selanjutnya itu ada lambung. Sama kayak usus halus, lambung itu adalah organ campuran eksokrin dan endokrin yang mencerna makanan dan menyekresi hormon. Jadi lambung itu bagian yang melebar di saluran cerna yang fungsinya itu melanjutkan pencernaan karbohidrat yang sudah dimulai di mulut, menambah cairan asam kepada makanan, terus dia itu mengubah makanan oleh kerja otot menjadi suatu massa kental atau kimus dan membantu dimulainya pencernaan protein oleh enzim pepsin. Next, lambung itu juga menghasilkan lipase lambung yang mencerna trigliserida, membantu lipase lidah. Infeksi umumnya itu memperlihatkan 4 daerah kardia, korpus, dan pilorus. Karena struktur bagian fundus dan korpus identik secara mikrofis, hanya 3 daerah yang dapat dikenali secara histologis. Yang pertama itu ada mukosa dan submukosa lambung. Yang kosong memperlihatkan lipatan-lipatan memanjang yang dikenal sebagai rugae yang akan mendatar bila lambung terisi makanan. Dan pada dinding regio, lambung itu tersusun atas 4 lapisan utama. Berikut merupakan gambar dari dinding lambung dan rugae. Jadi daerah lambung yang akan pertama kali kita bahas itu adalah mukosa. Jadi mukosa lambung itu terdiri atas epitel permukaan yang berlekuk ke dalam lamina propria dengan kedalamannya itu bervariasi dan dia itu membentuk sumur-sumur lambung yang disebut dengan paveola gastrica. Ke dalam paveola gastrica ini dicurahkan isi kelenjar tubular bercabang yang khas untuk setiap bagian lambung atau cardiac corpus dan florus. Sel-sel untuk keseluruhan lapisan epitel lambung ini berada di regio atas kelenjar tersebut dan di dekat sumur lambung. Jadi, lamina propria yang udah tervaskularisasi ini mengelilingi serta menunjang sumur dan kelenjar tersebut dan mengandung serabut otot polos dan sel limfoid yang memisahkan mukosa dari submukosa. Di bawahnya itu adalah selapis otot polos yaitu muscularis mucosae. Lapisan regio pada lambung itu ada kardia adalah suatu pita melingkar yang sempit dengan lebar 1,5 sampai 3 cm pada peralihan antara esofagus dan lambung. Kemudian ada pilorus yang merupakan regio berbentuk terowongan yang terbuka ke dalam usus halus. Sel kelenjar pada lambung itu ada sel mukosa leher, sel variental, sel zymogen, sel heteroendokrin, yang terakhir ada sel punca. Next, organ selanjutnya itu ada usus halus.
Jadi, usus halus itu adalah tempat akhir berlangsungnya pencernaan absorpsi nutrien dan sekresi endokrin. Peristiwa pencernaannya itu dituntaskan dalam usus halus, tempat nutrien atau hasil pencernaan diabsorpsi oleh sel-sel epitel pelapis. Jadi, usus halus ini memiliki panjang sekitar 5 meter dan terdiri atas 3 segmen, duodenum, ileum, dan ileum. Segmen-segmen tersebut memiliki banyak kemiripan dan ciri khas dan yang akan kita bahas bersama-sama. Dengan gambar di samping, kita bisa lihat bahwa permukaan usus halus itu memperlihatkan lipatan-lipatan permanen sirkular atau semi-lunar yang terdiri atas mukosa dan submukosa. Yang paling berkembang itu di ileum. Jadi pili-usus itu merupakan penonjolan mukosa epitel dan lamina propria sepanjang 0,5 sampai 1,5 mm dan proyeksinya itu ke dalam lumen usus halus. Pada duodenum, fili ini berbentuk dauri tetapi berangsur berubah bentuk menyerupai jari saat mendekati ileum. Fili ini dilapisi oleh selapis epitel kolumnar, sel absorptif, dan sel goblet. Jadi epitel setiap fili itu menyatu dengan epitel kelenjar yang mengandung sel absorptif dan sel goblet yang berdiferensiasi sel vanet, sel enteroendokrin, dan sel punca yang membentuk suatu tipe sel tersebut. Yang pertama itu ada sel eritrosit, yaitu sel absorptif yang merupakan sel silinder tinggi yang masing-masing dengan inti lonjong di bagian basal sel. Di afeks sel itu terdapat lapisan homogen yang disebut dengan brush atau striate border. Jadi setiap sel absorptif itu diperkirakan memiliki rata-rata 3000 mikrofili dan 1 mm persegi mukosa yang mengandung sekitar 200 juta struktur. Yang kedua itu ada sel goblet yang tersebar di antara sel absorptif. Sel goblet ini tidak banyak terdapat dalam duodenum, tapi dia itu lebih banyak di dalam ileum. Sel goblet ini menghasilkan musin glikoprotein yang terhidrasi dan berikatan silang membentuk mukus, dan fungsi utamanya itu melindungi dan melumasi lapisan usus. Next itu ada sel vanet yang berada di bagian basal cryptus intestinal di bawah sel punca. Adalah sel eksokrin dengan granula sekresi eosinofilik berukuran besar di sitoplasma afikal. Kemudian ada sel enteroendokrin, sel M atau myofold, ada sel epitel khusus pada ileum yang menutupi folikel limfoid pada Purkinje. Selanjutnya itu ada usus besar. Jadi usus besar itu terdiri atas membran mukosa tanpa adanya satu lipatan kecuali pada bagian distalnya atau rektumnya yang dan tidak memiliki fili. Jadi mukosa di usus besar itu dipenetrasi di seluruh area usus besar oleh kelenjar usus tubular yang dilapisi oleh sel goblet dan sel absorptif dengan sedikit sel enteroendokrin. Di dekat bagian awal usus besar terdapat appendix yang merupakan evaginasi cecum. Appendix ini ditandai dengan lumen yang relatif kecil dan irregular, terus kelenjar tubular yang lebih pendek dan kurang padat dan tidak memiliki taniae coli. Meskipun appendix tidak memiliki fungsi dan tidak memiliki fungsi pencernaan, strukturnya itu merupakan komponen penting dalam MALT dengan sejumlah besar folikel limfoid pada dindingnya. Next, sel punca untuk epitel usus besar itu berada pada sepertiga bawah kelenjar. Jadi usus besar itu disesuaikan dengan fungsi utamanya. Yang fungsi utama usus besar itu mengabsorpsi air, pembentukan massa tinja, dan produksi mukus yang melumasi permukaan usus. Banyaknya jaringan MALT berkaitan dengan banyaknya bakteri di usus besar. Muscularis itu terdiri atas bekas-bekas longitudinal dan sirkular, tetapi berbeda dengan lapisan muscularis di usus halus. Dengan serabut lapisan luar yang mengelompok dalam 3 pita longitudinal yang disebut itu Taenia coli. Bagian interperitoneal kolon itu dilapisi serosa yang ditandai dengan tonjolan kecil yang terdiri atas jaringan adiposa atau jaringan lemak. Jadi anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Panjang anus itu kira-kira 4-5 cm. Anus itu memainkan peran
peran penting untuk defekasi sekiranya terjadi kelainan. Defekasi tidak dapat berlangsung normal. Terdapat beberapa otot yang membantu anus agar defekasi itu berjalan lancar, seperti puborektal, merupakan bagian dari otot levator, otot lurik, dan terakhir itu ada otot polos. Kulit di sekitar anus itu merupakan kulit berkeratin yang dilapisi oleh epitel squamosa trachyphyte yang memiliki komponen kulit rambut halus, kelenjar keringat, dan kelenjar sebaceae dan nervus somatik. Sensitif terhadap nyeri. Tanpa komponen kulit tersebut, maka kulitnya terlihat seperti dilapisi sel epitel kuboid. Adapun bagian-bagian anus sebagai berikut. Pertama ada anal vagina, kedua ada rektum, ketiga ada sphincter anal internal, keempat ada sphincter anal eksternal, dan yang kelima itu ada Christianity. Jadi yang bakal kita bahas selanjutnya itu adalah organ-organ yang berhubungan dengan saluran cerna. Jadi sebenarnya apa aja sih organ-organ yang berhubungan dengan saluran cerna gitu kan? Jadi organ yang berhubungan itu meliputi kelenjar liur, pankreas, hati, dan pastinya itu ada kandung empedu. Produk organ-organ itu mempermudah pengangkutan dan pencernaan makanan dalam saluran cerna kita. Jadi organ-organ yang berhubungan dengan saluran cerna yang akan pertama kali kita bahas itu ada kelenjar liur, kelenjar eksogen dalam mulut itu menghasilkan liur yang memiliki fungsi digestif, pelumas, dan pelindung dengan pH normal sekitar 6,5 sampai dengan 6,9. Sarvilli juga memiliki fungsi pendapar yang penting pada banyak spesies selain manusia. Juga sangat penting untuk pendinginan evaporatif. Terdapat 3 pasang kelenjar utama pada liur, yaitu kelenjar parotis, kelenjar submandibular, dan kelenjar sublingual. Sekitar 90% salvia dihasilkan oleh 3 pasang kelenjar liur, yaitu kelenjar liur parotis, kelenjar sublingual, dan kelenjar submandibular. Kelenjar parotis. Jadi kelenjar parotis itu berada di pipi dekat telinga. Adalah kelenjar asinar bercabang dengan bagian sekresi yang hanya terdiri atas sel-sel serosa di sekeliling lumen yang sangat kecil. Sel serosa itu mengandung granula sekretori dengan sejumlah besar amilase dan protein yang kaya akan prolin. Aktivitas amilase ini bertanggung jawab atas kebanyakan hidrolisis karbohidrat yang dimakan dan bermula di dalam mulut. Protein yang kaya akan flori, faktor terbanyak yang terdapat di saliva, memiliki sifat antimikrobak dan pengikatan Ca2 positif yang dapat membantu mempertahankan permukaan email. Yang akan kita bahas adalah pankreas. Jadi pankreas itu adalah kelenjar campuran eksokrin dan endokrin yang menghasilkan enzim pencernaan dan hormon. Suatu simpai tipis jaringan ikutan itu melapisi pankreas dan menjulurkan septa ke dalamnya dan memisahkan lobulus pankreas. Asini sekretorik dikelilingi oleh suatu lamina basal yang disangga oleh selubung serat retikuler halus dan suatu jalinan kapiler yang luas. Jadi enzim digestif ini dihasilkan oleh bagian eksokrin dan hormon yang disintesis oleh sekelompok sel epitel endokrin yang dikenal sebagai pulau Langerhans. Jadi bagian eksokrin pankreas itu adalah kelenjar asinar kompleks yang serupa dengan struktur kelenjar parotis. Pada sediaan histologinya, keduanya itu bisa dibedakan karena tidak terdapat ductus striata dan adanya pulau Langerhans pada pankreas. Ciri khas lainnya adalah pada pankreas bagian awal ductus intercalaris itu mempenetrasi lumen asinus. Sel sentroasinar kecil yang terpulas pucat itu membentuk bagian intraasinar di ductus intercalaris dan hanya ditemukan pada asinus pankreas. Ductus intercalaris ini bergabung dan membentuk ductus intralobular berukuran lebih besar yang dilapisi oleh epitel sendis.
tidak terdapat duktus triata di pankreas. Pankreas ini menyekresi sekitar 1,5 sampai 2 liter getah perharinya. Getah pankreas ini kaya akan ion bikarbonat, HCO3, dan enzim disgetif termasuk beberapa protease seperti tripsinogen, kimitripsinogen, proelastase, protease, kalikinogen, amilase, rifase, dan nuklease RNase. Protease ini disimpan sebagai zimogen inaktif dalam granul sekretoris sel-sel asinus. Sekresi pankreas ini terutama dikendalikan oleh dua hormon, polipeptida sekretin dan cholecystokinin atau CCK yang dihasilkan oleh sel-sel enteroendokrin mukosa usus, duodenum, dan jejunum. Saraf vagus atau parasimpatis juga merangsang sekresi pankreas dan sistem autonom bekerja sama dengan hormon untuk mengatur sekresi pankreas. Jadi organ yang selanjutnya akan kita bahas itu adalah hati. Jadi hati itu merupakan organ terbesar di tubuh dengan berat sekitar 1,5 kilo atau sekitar 2% berat tubuh orang dewasa. Dengan lobulus kanan yang besar dan lobulus kiri yang lebih kecil. Hati merupakan kelenjar terbesar dan terletak dalam rongga perut di bawah diafragma. Merupakan perantara sistem pencernaan dengan darah. Organ dalam saluran cerna, tempat penyerapan nutrien yang digunakan di bagian lain tubuh. Kebanyakan darah di hati 70-80% berasal dari vena porta yang berasal dari lambung, usus, dan limfa. Sisanya 20-30% disuplai oleh hepatika, seluruh materi yang diserap melalui usus tiba di hati melalui vena porta, kecuali lipid kompleks, yang terutama diangkut melalui pembuluh limfe. Posisi hati dalam sistem sirkulasi ini sangat optimal untuk menampung dan mengubah dan mengumpulkan metabolit dari darah serta untuk menetralisasi dan mengeluarkan zat toksik atau racun dalam darah. Pengeluaran ini terjadi dalam empedu, suatu sekret eksorin dari hati yang penting untuk pencernaan lipid di usus. Hati juga menghasilkan protein plasma seperti albumin, fibronagen, dan berbagai protein pembawa lainnya. Selanjutnya kita akan bahas trauma. Hati itu dibungkus oleh suatu simpai tipis jaringan ikat yang menebal di hilus, tempat vena, porta dan hepatika memasuki organ dan keluarnya ductus, hepatika kiri dan kanan, serta pembuluh limfe dari hati. Pembuluh-pembuluh dan duktus ini dikelilingi jaringan ikat di sepanjang perjalanannya ke bagian ujung atau bagian asal di dalam celah porta di antara lobulus hati. Di tempat ini, jaringan serat retikuler harus mengelilingi dan menopang sel hati dan sel endotel sinusoid di lobulus hati. Regenerasi hati. Hati memiliki kapasitas regenerasi yang cukup besar, meskipun laju pergantian selnya lambat. Selain proliferasi hepatosit yang tersisa, peran sel punca hati dalam regenerasi itu telah dibuktikan dalam beberapa percobaan. Sel punca yang disebut dengan sel lonjong terdapat pada epitel awal ductus biliaris di dekat area portal, dan sel ini dapat menghasilkan hepatosit dan kolangiosit. Selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah saluran empedu dan kandung empedu. Jadi empedu yang dihasilkan hepatosit mengalir melalui kanalikuli biliaris, ductus biliaris. Struktur ini secara berangsur bergabung dengan membentuk anyaman yang berkonvergensi membentuk ductus hepatik. Ductus hepatik setelah bergabung dengan ductus cysticus dari kandung empedu berlanjut ke duodenum sebagai ductus cholecdochus. Dengan kelenjar mukosa di sejumlah area ductus cysticus dan dikelilingi muskularis yang tipis, lapisan otot ini bertambah tebal dekat duodenum dan akhirnya pada bagian intramural membentuk sphincter yang mengatur aliran empedu. Kandung empedu adalah organ berongga berbentuk buah yang melekat pada permukaan bawah hati
dan mampu menyimpan 30-50 ml empedu. Dinding kandung empedu terdiri atas mukosa yang terdiri atas epitel selapis lindis dan lamina porea muscaris tipis dengan berkas serabut otot yang tersusun dalam beberapa arah dan lapisan adventitia eksternal atau serosa. Mukosa memiliki banyak sekali lipatan yang sangat jelas ketika kandung empedu kosong. Sel epitel pelapis ini memiliki banyak mitokondria, mikrofili, dan ruang antar sel yang kesemuanya itu mengindikasikan sel absorptif aktif. Fungsi utama kandung empedu itu adalah menyimpan empedu, memekatkan dan menyerap airnya, dan melepaskan bila diperlukan ke dalam saluran cerna. Proses tersebut bergantung pada mekanisme transport natrium pada epitel kandung empedu dengan penyerapan air dari empedu, suatu konsekuensi osmotik pompa natrium. Kontraksi otot polos di kandung empedu diinduksi oleh koleksis tokinin atau CCK yang dilepaskan dari sel heteroendokrin usus halus. Pelepasan CCK selanjutnya dirangsang oleh keberadaan lemak dalam diet di usus halus. Pengangkatan kandung empedu akibat obstruksi atau peradangan kronis menyebabkan aliran langsung empedu dari hati ke usus dengan sedikit pengaruh bermakna terhadap pencernaan. Sekian materi yang saya dapat paparkan mengenai sistem pencernaan dan organ-organ yang berhubungan dengan saluran cerna. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.